kemudian mengunggah pertanyaan ya. Jadi minimal sudah punya satu pertanyaan dan nanti Anda boleh membuat pertanyaan yang lain ya, tidak harus yang saudara tulis ya. Jadi maksud saya Anda mengunggah satu pertanyaan itu minimal punya itu ya. Jadi tidak diskusi kita menjadi diam ya. Karena kalau nggak disiapkan itu disuruh tanya itu beberapa kelas Anda itu diam ya, mengheningkan cipta semua ya. Jadi untuk mengatasi itu minimal Anda sudah satu pertanyaan ya, atau boleh juga komentar ya, tidak setuju dengan yang disampaikan. Saya kira itu ya. Kemudian nanti yang bertanya itu secara spontan ya, yang itu kita beri poin 2 ya, kemudian yang menjawab 3 poinnya. Nah kemudian kalau tidak ada yang bertanya, saya tunjuk, berarti poinnya 1 ya. Jadi kalau diberi kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya, maka saya akan tunjuk secara acak dan itu poinnya hanya 1. Nanti yang jawab nggak ada ya saya tunjuk secara acak ya 1 juga ya. Tapi kalau Anda spontan ya menjawab itu poinnya 3. Oke, yang penting di sini adalah partisipasi ya, tidak harus benar ya, tapi nanti saya tambahi ya, atau teman Anda yang lain bisa menambahkan penjelasan. Oke, saya kira itu saya akan lihat dulu, kita bahas dulu ya dari PowerPoint yang disampaikan oleh teman Anda. Ya. Saya lihat dulu. Ya. Oke, ini ya. Nah, secara umum ini sudah bagus ya, cukup jelas gitu ya. Nah, ini juga cukup jelas. Oke. Nah, oke, ada ilustrasinya. Nah, tentang pengertian cost ya. Terus expense ya, itu biaya. Kemudian ketelusuran biaya, fungsi dan seterusnya. Ya. Ini cukup jelas ya, terlihat ya. Nah, Anda juga boleh bervariasi mungkin menggunakan model huruf yang mungkin lebih terbaca. Ya. Kalau ini sudah cukup terbaca ya sudah bagus. Tapi kalau ini masih terlalu kecil gitu dilihat, ya, Anda bisa ganti dengan yang huruf yang lain. Ya. Oke, jadi model huruf itu kadang-kadang mempengaruhi kita membacanya. Ya. Oke, nah dihindari yang seperti ini ya. Jadi terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kemudian ditambah lagi hurufnya yang seperti ini ya. Jadi orang malas membacanya. Ya. Jadi ketika Anda membuat PowerPoint, diandaikan Anda ini yang mendengarkan. Ya. Anda yang mendengarkan maka akan malas untuk membaca. Ya. Tapi senang kalau yang dilihat hanya poin-poinnya. Jadi kalau ada definisi ya poin-poinnya. Nah, misalnya ini objek biaya. Ya. Kedua, itu kan pengertiannya adalah tempat kos itu diukur ya dan diakumulasi. Ya. Nah, kemudian berupa apa, produk, departemen, aktivitas atau pelanggan. Itu poin di bawahnya. Nanti ada poin lagi apa yang bisa. Oke. Jadi jangan berupa kalimat seperti ini. Ya. Maka namanya PowerPoint. Ya. Poin yang punya kekuatan. Poin itu titik-titik ya. Jadi poin-poin. Ya. Maka yang disampaikan adalah poin-poinnya saja. Nah ini sudah oke. Nah ini yang perlu di persingkat ya. Nah, langsung itu apa poinnya? Terus nanti ada
contohnya di bawahnya. Ya. Contoh departemen pemasaran, bawahnya lagi gaji sales supervisor. Nah, itu gitu aja. Nah, nanti yang lain Anda jelaskan. Nah, ini kan mau menjelaskan tentang objek biaya atau cost objek itu apa. Nah, cost objek adalah contohnya ini. Oke. Nah, ini ya ini juga berarti ini harus diperkecil, nggak boleh nabrak yang di bawahnya, sehingga bawahnya nggak kelihatan. Dan ini juga sekali lagi nggak boleh seperti ini ya. Karena sudah ngantuk, suruh baca seperti ini sudah males. Ya. Nah, dikasih yang besar-besar. Nah, kita kan enak baca seperti ini, ya. Penonton atau audiens itu enak baca kayak gini nih, ya. Kalau suruh baca gini sudah males ya. Ya. Apalagi kalau kita ikut webinar atau seminar yang datang langsung dari belakang gitu suruh baca gini sudah ya. Maunya ya poin-poin seperti ini terus penyajinya yang menjelaskan. Nah, Anda bisa lihat PPT yang saya berikan gitu ya, yang dari Hansen Mowen. Itu kan poin-poinnya saja ya. Nah, kalau ada sedikit definisi ya satu definisi saja dalam satu layar sehingga itu besar ya. Oke. Nah, ini oke gini nih. Nah, ini masih oke ya, masih membaca gini masih oke ya, masih enggak terlalu banyak lah ya. Oke. Ya. Nah, nah ini juga nah ini bisa dibuat dua layar ya supaya enggak terlalu rumpek gitu ya. Bisa ini dipisah dua ya ini sampai di sini. Nah, kemudian nanti sampai berikutnya. Ya, oke. Sebentar. Ya, jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda bagi 5 aja nah, sampai di sini. Nah, nanti bawahnya Anda tulis lagi judul kolomnya ya. Nah, terus ditulis lagi yang bawah ini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan lebih nyaman ya. Nah, usahakan tidak memenuhi kotak gini ya. Itu kesannya rumpek. Nah, ini juga ya. Ini poin-poinnya saja. Nah, ini kan enak. Kita baca seperti ini enak. Nah, ini yang bikin nggak enak ya. Disingkat-singkat aja poin-poinnya. Oke. Ya. Kalau perlu, kalau memang Anda mau agak banyak poin-poinnya, ya dipisahkan ya. Nah, dipisahkan ya. Ini dari satu di sini ya. Misalnya ini satu ya. Nah, ini yang ada 2 slide misalnya. Ya. Atau boleh sedia 1 slide tapi ini poin-poin saja. Nah, ini oke ya. Jadi kita lihat enak ya. Nah, ini masih oke ya dilihat itu enak ya. Oke, ini ya. Good. Nah, ya ini kalau dikasih poin-poin lebih enak ya. Anda lihat toh, biaya utama biaya konversi kan kelihatan. Nah, kalau ini di apa? Di poin-poin ABC atau poin-poin gini, ada bahan baku misalnya BB ya. Tenaga kerja langsung, overhead. Nah, klik gitu kan enak, nyaman dilihat. Langsung ketangkep, oh Banda. Kalau ini kita harus melihat dulu ya. Itu bikin capek. Ya. Nah, kan biaya produksi, artinya ini bisa dikasih poin-poin. Nah, bawahnya ya ini. Nah, itu lebih enak bacanya. Nah, ini juga poin-poin oke. Nah, ini yang singkat saja.
Nah, ini juga biaya produksi, bawahnya non produksi. Itu ya. Nah, ini kan enak. Langsung bahan langsung atau bahan baku ya. Atau bahan baku. Nah, yang BOP ini ada kan biaya bahan tidak langsung ya. Bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung. Dan tenaga kerja tidak langsung. Terus overtime yang lain ya. Ada depresiasi pabrik, asuransi pabrik dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai ada yang mengatakan bahan baku tidak langsung ya. Nah, enggak ada bahan baku tidak langsung ya. Nah, adanya bahan langsung dan bahan tidak langsung. Kalau bahan baku biasanya dikatakan bahan penolong. Nah, di sini adalah bahan baku atau bahan penolong. Tapi jangan ngomong bahan baku tidak langsung. Oke. Nah, di terjemahan ada yang mengatakan bahan baku tidak langsung. Nah, ini bersama manufaktur. Nah, ini juga biaya produksi, administrasi, pemasaran, administrasi pakai S ya. Administrasi, ada S-nya, ada R-nya. Nah, ini juga ya. Rekan fungsi. Oke. Nah, kalau ini mungkin nggak perlu gambar, supaya hurufnya agak besar. Ya. Supaya hurufnya ini terlalu kecil. Nah, jadi kalau nggak ada gambar, maka Anda ini bisa. Ya, gambarnya bisa di sini misalnya. Nah, ini agak lebar, agak besar gitu, jadi. Nah, ini juga terlalu ribet ya. Nah, ini sampai sini aja. Ada 5. Nah, berikutnya di slide berikutnya. Ya. Nah, ini juga terlalu ya. Nah, ini oke. Nah, ini juga oke. Nah, cuma ini nggak ada panah-panahnya ya. Saya sudah berusaha, sudah lumayan. Ya. Oke, saya kira itu kalau untuk penjelasannya sudah lumayan ya. Oke, saya kira itu untuk yang maju mendatang bisa memperbaiki tampilannya, dan Anda yang sudah presentasi juga diberi kesempatan untuk update ya. Jadi 2 hari lagi atau 3 hari lagi Anda boleh update yang sudah disampaikan ya, supaya fair dengan yang lain ya. Jadi kalau maju pertama terus tidak update, yang maju kedua kan sudah punya masukan-masukan ya. Itu enggak fair, maka kita beri kesempatan juga untuk mengupdate ya. PowerPoint yang sudah dibuat. Oke, saya kira itu silahkan pertanyaan yang lain, kalau biar hemat kuota boleh ditutup kameranya. Yang bertanya dan yang menjawab saja. Silahkan. Nanti saya catat ya. Nah, Anda sudah punya bekal 1 pertanyaan atau mungkin komentar. Nah, silakan. Pak, maaf, sebelumnya mau bertanya, yang kelompok PPT itu untuk... Bentar. Namanya siapa? Zaza, Pak. Zaza, Anda penyaji bukan ya? Iya, saya penyaji di kelompok yang ini, di batch. Oke, nah, apa yang mau disampaikan? Saya hanya mau bertanya, untuk pengumpulan perbaikan PPT atau revisi PPT itu dikirimkan langsung di grup atau di LMI juga, dikirimkan Pak? Di yang sama, nanti saya perpanjang lagi 2 hari.
Ya. Oh ya, Jadi terima kasih Pak. perpanjang lagi hari ini dan besok ya, sampai besok jam 11 malam. Ya. Jadi pakai yang itu lagi, tapi yang lama nggak usah apa-apain, disusulkan yang bawahnya. Ya baik Pak, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, silakan yang lain pertanyaan tentang materi. Pak, saya mau bertanya. Nama? Jesslyn dengan NIM 036. Nama Jesslyn nomor 036. 036. Oke, Jesslyn 036. Bentar. Saya catat dulu. Iya, saya Jesslyn dengan NIM 036 izin Jesslyn bertanya. 036. Bentar. Jesslyn Vina ya? Iya, Jesslyn Alvina, Pak. Jesslyn Alvina. Oke, silakan. Ya. Izin bertanya, pada saat kapan suatu perusahaan itu lebih memprioritaskan dan menerapkan sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas dibandingkan sistem berdasarkan fungsi? Nah, hal apa saja yang mendorong suatu perusahaan itu untuk menerapkan sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas atau fungsi tersebut? Terima kasih. Oke. Ya. Antara sistem manajemen berdasarkan aktivitas dan sistem manajemen berdasarkan fungsinya. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Nomor Mas 20008. 20008. Cindy Teresia. Iya, Pak, benar. Ya, oke. Saya mau tanya, tadi yang di YouTube itu kan saya tadi malam nonton. Itu ada tentang biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Kan ada 3 itu, Pak. Biaya produk rantai nilai, biaya produk operasional, dan biaya produk tradisional. Nah, boleh nggak kelompok nyebutin paling nggak satu contoh masing-masing dari ketiga hal tersebut? Oke, ya sekalian ini juga nanti kalau ada seperti ini, kan ini ada gambarnya ya. Ada gambarnya di gambar, gambar, nah 24 ya, eksibit 24 itu harusnya nih digambar juga oleh penyaji ya. Jadi semua gambar yang di sini juga digambar supaya ini juga menjadi bagian dari penjelasan ya. Oke, jadi gambar-gambar yang di sini ya yang jelas itu yang di sini yang belum ya. Kalau yang gambar yang lain ada perbedaan antara financial dan accounting, financial dan manajemen accounting itu ada ya. Financial accounting dan manajemen accounting Anda tampilkan di situ ya. Tapi yang perbedaan yang di sini yang produk cost tadi, yang definisi cost yang berbeda untuk tujuan yang berbeda itu di eksibit 24 tidak digambar ya. Oke, nanti bisa di-update ya, diperbaiki ya sekalian ya. Jadi untuk yang mendatang itu Anda bisa gambar-gambar yang ada di sini disampaikan ya. Ya ini terkait dengan pertanyaan saudara Cindy tadi. Oke, sesi ini untuk yang penanya berikutnya. 4 penanya ya, silakan. Saya Pak. Siapa? Michelle. Michelle 20045 Pak. 045 ya. Bentar, dulu. Michelle 045. Michelle Wijaya ya? Iya, betul Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di PPT itu ada tercantum bahwa terkait hubungan sebab akibat. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan penelusuran pemicu atau pendorong? Terima kasih. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak. Tentang hubungan kausalitas ya, sebab akibat. Oke, satu lagi.
Saya Pak, 021. 021 Sri Gus Ya. Marti ya. Ya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengapa diperlukan biaya harga pokok produk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda dan apa yang terjadi apabila tidak diterapkannya harga produk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, topiknya bersama yang dengan Cindy tadi ya. Dasarnya dari situ untuk menjawabnya. Nah, oke, ada 4 pertanyaan ya. Sebelum ini sambil mikir jawabannya, jadi saya sampaikan ya. Mengapa seminar atau webinar itu dibikin sesi-sesi. Ya. Jadi sesi 1 itu biasanya 3 pertanyaan ya. Kali ini kita 4 pertanyaan ya. Boleh 3, boleh 4, terserah aja ya. Sesi 2 juga biasanya 3, sesi 3 itu 3 pertanyaan. Biasanya sekitar 3 sesi lah kalau di seminar. Kenapa tidak 1 pertanyaan terus dijawab, 1 pertanyaan terus dijawab? Kenapa nggak seperti itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibikin sesi-sesi? Banyak waktu. Ya? Karena memakan banyak waktu. Iya, sama aja misalnya 12 pertanyaan. Saya 1 pertanyaan dikasihkan untuk jawab. Pertanyaan kedua dikasihkan penyaji untuk jawab. Kenapa harus dijadikan 1 sesi 4 dulu, misalnya kita kan 12. Kenapa nggak 1 terus suruh jawab, 1 suruh jawab? Kira-kira apa alasannya? Supaya dalam satu pertemuan misalnya Zoom seperti ini Pak, tidak terlalu lama jeda heningnya. Kayak kalau dikasih banyak pertanyaan sekaligus nanti terlalu lama kelompok menggunakan waktu untuk mencari jawabannya, jadi terlalu hening lama. Ya, misalnya kenapa nggak 1, ya kalau di seminar juga, kenapa nggak 1 dikasihkan ke penyaji, nanti pertanyaan 2 dikasihkan ke penyaji suruh jawab. Maksudnya kenapa nggak 1 suruh jawab, terus pertanyaan berikutnya 1 lagi suruh jawab. Tapi kenapa harus dibagi sesi-sesi? Menurut saya Pak, kalau misalnya ada pertanyaan yang sama atau yang maksudnya sejenis, jadi tinggal ditambahin jawabannya aja gitu Pak. Oke, ya itu bisa ya. Yang utama adalah supaya agar efektif Pak. Nah, menurut saya efektif itu gimana? Nah, yang maksud saya efektif itu Pak, dalam pertanyaan itu kan kadang kita tuh sampai overload juga Pak. Nah, ini kalau terlalu banyak pertanyaan malah maksud dari yang ditanyakan tuh kabur Pak, kalau terlalu banyak. Kalau menurut saya seperti itu, lebih baik dibagi. Oke. Nah, maksud saya itu gini ya. Kita punya misalnya tadi ya 12 pertanyaan ya. Tapi kita bagi sesi-sesi 4, sesi 24, sesi 34. Kenapa tidak 1 pertanyaan dijawab, 1 pertanyaan lagi dijawab sampai 12, kan sebenarnya waktunya sama, jumlah pertanyaannya sama. Nah, kenapa dibagi sesi itu karena apa? Karena kita ingin memberikan waktu kepada penyaji untuk menjawab. Ya, jadi kalau misalnya ini penyajinya ya saya sendiri ya, nah, atau dengan orang lain ya, 2 orang penyaji misalnya ya. Dalam satu seminar 2 orang penyaji, kemudian ada pertanyaan masih dibagi sesi-sesi. Kenapa? Supaya ada waktu untuk menjawab. Misalnya ini ada 3 pertanyaan, ya. 1, 2, 3 ya. Nah, kalau saya penyajinya, saya dikasih 3 pertanyaan, maka saya akan menjawab yang paling mudah dulu. Menurut saya, yang paling bisa saya jawab. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru saya mikir pertanyaan berikutnya. Ya. Tapi kalau 1 pertanyaan langsung dikasihkan, begitu saya nggak bisa jawab, itu mempermalukan penyaji. Ya. Penyaji itu nggak boleh kelihatan nggak pintar kalau dalam jadwal. Ya. Nah, kelihatan bodohnya kalau 1 pertanyaan terus nggak bisa. Tapi kalau 3 itu kita bisa mengulur waktu. Ya. Nah, jadi bisa milih dulu sambil mikir yang lain. Harus mikir. Nah itu memang ada waktu untuk memikirkan itu yang pertama. Yang kedua itu ada juga
penyaji itu yang minta Anda untuk mengulang pertanyaan. Coba pertanyaan yang saudara ini bisa diulang, itu sebetulnya dia baru mikir minta waktu untuk menjawab ya. Nah, Anda ngomong lagi itu sebenarnya nggak didengerin ya. Nah, itu taktiknya ya. Taktik dari penyaji maupun panitia supaya tidak mempengaruhkan penyaji. Itu ya. Jadi yang pertama adalah ada waktu untuk berpikir. Kalau satu harus dijawab, itu kadang-kadang kita nggak siap langsung menjawab. Tapi kalau ada 3 pertanyaan, kita milih dulu. Nomor 1 dulu atau nomor 3 dulu, gitu kita masih punya waktu untuk menjawab. Itu ya alasannya. Maka kita latihan ini. Satu kelompok itu mungkin ada 4 orang misalnya. Maka kalau ada 4 pertanyaan, tinggal enak ini. Siapa yang bisa menjawab dari 1, 2, 3, 4 ini nomor berapa yang paling bisa dijawab dulu. Apalagi 4 orang tinggal dibagi. Siapa ini yang mau menjawab ini? Saya nomor 3, saya nomor 2. Nah, itu latihan. Nanti suatu saat Anda akan sendiri, tidak berempat lagi. Nah, tapi ini sekarang kita latihan. Makanya saya mengharapkan tidak ada jeda. Ya, kalau sudah dibikin sesi-sesi ini bertanya jangan terus diam semua penyajinya, langsung ngomong. Nah, seperti halnya kalau webinar atau seminar, itu begitu dikasih ada 3 pertanyaan, saya penyajinya itu pasti langsung terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 atau yang nomor 2. Tidak ada jeda. Meskipun jawabannya itu sama, ya, jawabannya itu baik dan jawabannya benar, tapi kalau jeda lama, orang sudah langsung mikir, ini enggak kompeten, ini enggak tahu ini, masa ditanya seperti itu enggak bisa. Nah, itu penyaji. Ya. Penyaji harus siap, harus bisa menjawab. Ya. Kalau mentok nggak bisa menjawab, ya nggak masalah sebenarnya. Ya. Nah, karena kalau di sini kan Anda masih latihan, nggak masalah. Tapi kalau sebagai penyaji ya pasti Anda paling nggak 100% nggak bisa ya. Ya 50% diambang-ambangkan itu masih oke. Ya. Itu ya. Jadi kalau sudah menjadi penyaji yang profesional ya, yang minimal 50% terjawab lah. Ya, walaupun mungkin nanti bisa dicarikan jawabannya yang lain nanti misalnya, tapi minimal ada clue-nya. Ya. Nah kalau sekarang ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya, tapi nggak boleh jeda terlalu lama, ini kita latihan. Ya. Nah ini saya sampaikan supaya nanti kalau setiap kita presentasi ya sudah dibaca, ada pertanyaan, terus penyajinya nggak boleh terus mengheningkan cipta, diam aja. Ya. Nah, ini hanya latihan ya. 4 orang itu mestinya lebih lancar. Nah, kalau penyaji yang sudah benar-benar itu 1 orang. Kalau ada 2 orang, penyaji pasti pertanyaannya juga untuk si A dan untuk si B. Ya. Nah, kalau Anda itu sebagai si A, maka pasti Anda juga harus memberikan jawabannya langsung. Ya. Misalnya si A ada 2 pertanyaan, si B ada 1 pertanyaan. Nah, si A ini bisa memilih. Nah, biasanya A dikasih kesempatan dulu karena dia punya 2 pilihan. Nah, B ini 1 ya kan, mau tidak mau harus mikir cuma 1 ini. Ya, kalau 2 kan bisa milih mana yang lebih mudah sambil mikir jawaban yang satunya lagi. Ya. Nah, kalau ini 4 orang, berarti nggak boleh jeda. Ya. Jadi kesannya beda. Ya. Langsung dan jeda itu kesannya beda. Oke. Ini aja pengantar saya ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Saya mau coba menjawab dari pertanyaan Michelle dulu, Pak. Siapa ini ya? Sasa Belarisna. Sasa ya. Oke, saya catat dulu. Ya. Sasa itu yang nomor berapa ya tadi ya? 038, Pak. Ya, silakan. Ya, saya ulang pertanyaannya dari Michelle. Mengapa perlu ada, apa yang dimaksud hubungan sebab akibat yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan penelusuran pemicu atau pendorong?
Nah, jadi penelusuran penggerak bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan penelusuran pemicu itu sendiri adalah ketertelusuran. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dengan mudah dan akurat dilacak sebagai objek biaya. Biaya langsung adalah biaya yang dengan mudah dan akurat ditelusuri sebagai objek biaya. Jadi untuk ketertelusuran itu sendiri adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi semakin besar biaya yang dapat ditelusuri ke objeknya, semakin akurat pembebanan biayanya. Ketertelusuran itu sendiri adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya akurat. Sekian Pak dari saya. Oke. Tentang sebab akibat ya, faktor-faktor yang menyebabkan kita itu mengkonsumsi suatu biaya ya. Nah ini ada, Anda lihat di slide ya. Ya, di pembebanan cost itu ada direct tracing ya, metode untuk mengenali atau mengidentifikasi dan membebankan cost yang secara eksklusif dan secara fisik bisa dihubungkan dengan cost objek. Nah, cost objek itu tempat cost itu diukur dan diakumulasi. Diakumulasi dikumpulkan ya. Diakumulasi dan diukur. Misalnya apa? Cost objeknya ini sepeda. Sepeda, maka direct tracing itu adalah metode mengidentifikasi dan membebankan cost yang secara eksklusif dan fisik dapat dihubungkan. Nah, apa yang ditelusur misalnya rangka sepeda. Rangka sepeda itu secara fisik bisa dihubungkan dengan ini bagian dari sepeda. Nah, kalau di sini menggunakan pisah ya, Anda baca sendiri ya. Saya pakai contoh lain. Jadi kalau sepeda berarti secara fisik dia bisa dilihat sebagai bagian dari objek cost yaitu sepeda. Ya. Nah, itu berarti apa? Ini bahan baku kan, rangka sepeda itu atau stang sepedanya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada driver tracing ya. Ya, ini yang menggunakan causal factor, faktor-faktor yang menyebabkan yang bisa diobservasi. Yang diobservasi itu diamati untuk mengukur seberapa besar konsumsi dari membebankan cost ke cost objek. Ya, jadi tidak secara fisik tadi dari faktor yang menyebabkan. Nah, misalnya apa? Kalau dalam sepeda tadi pemakaian biaya listrik ya, listrik untuk membuat sepeda. Kan ada hubungan sebab akibat bahwa dalam merakit sepeda, mungkin misalnya pakai las itu perlu listrik. Nah, ini yang disebut dengan causal factor ya. Faktor yang menyebabkan apa? Nah, menyebabkan itu berarti apa? Butuh konsumsi, sumber daya konsumsi supaya bisa ngelas listrik. Nah, berarti butuh listrik. Maka listrik menjadi driver tracing, ya. Menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan las itu bisa bekerja untuk merakit. Nah, maka kita butuh tenaga listrik. Nah, kalau yang tadi untuk membuat sepeda itu kita butuh rangka dan butuh stang sepeda. Nah, itu secara fisik bisa diamati di
cost objeknya. Kalau yang listrik nggak bisa diamati, tapi bisa ketahuan faktor penyebabnya. Supaya bisa ngelas, supaya bisa merakit, itu perlu listrik. Misalnya seperti itu. Ya. Untuk yang bisa Anda pelajari sendiri. Nah, itu kemudian yang indirect cost tidak punya hubungan relationship. Nah, indirect cost itu hanya bisa dialokasikan karena nggak ada hubungan sebab akibat yang jelas. Misalnya biaya penerangan. Jadi kalau dalam pabrik itu kan ada penerangan listrik supaya orang kalau bekerja itu tidak gelap, bisa terang. Dalam bekerja bisa baik, harus ada listrik yang menyala. Nah, itu tidak ada kaitan langsung sebab akibat dengan pembuatan sepeda. Kalau las listrik tadi ada, harus jelas. Tapi kalau penerangan nggak ada hubungan sebab akibat, tapi tetap diperlukan. Nah, maka ini pakai namanya alokasi atau allocation. Nah, maka ini tidak bisa dialokasikan secara langsung, minat bisa dialokasikan atau mungkin tidak bisa dialokasikan. Nah, tidak punya hubungan sebab akibat, tapi kita bisa mengalokasikan menurut pertimbangan kita yang masuk akal. Misalnya apa? Misalnya luas lantai yang untuk penerangan departemen produksi, kemudian luas lantai untuk departemen pemasaran itu berapa, itu untuk membagi kos dari penerangan listrik. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Boleh, Pak. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Jesslyn, Pak. Oke, ini sama nih. Yang mau jawab sama? Halo? Kok malah menang? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Jesslyn, Pak. Apakah suara saya terdengar? Namamu siapa? Priscilla. Priscilla. Oh iya, oke. 027 ya? Iya, Pak. Priscilla 027. Oke, silakan. Catat ya. Kapan perusahaan lebih memilih sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas daripada berdasarkan fungsi itu saat sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas digunakan pada saat aktivitas sebuah tidak terdengar deh suaranya. Konsumsi sumber daya manusia untuk menjalankannya. Biasanya diulangi yang tadi sempat nggak terdengar. Oh iya, Pak. Saya ulangi dari awal ya, Pak. Ya, oke. Biasanya perusahaan menggunakan sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas itu karena sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas digunakan pada saat aktivitas sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang memerlukan sejumlah aktivitas dan aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya manusia untuk menjalankannya. Biaya sistem manajemen berdasarkan aktivitas digunakan dalam perusahaan yang produknya adalah produk jasa atau pelayanan. Metode manajemen biaya berdasarkan aktivitas ditekan pada tindakan untuk mengelola aktivitas yang berhubungan dengan output pelayanan. Sistem manajemen berdasarkan aktivitas digunakan secara luas dan pemanfaatannya semakin tinggi khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan. Produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan persyaratan kualitas, dan tekanan persyaratan yang kuat. Contohnya, sistem berdasarkan aktivitas ditemukan dalam industri medis seperti rumah sakit dan laboratorium medis. Industri keuangan, contohnya itu seperti bank dan bursa saham.
tuntutan perusahaan untuk mendorong penggunaan sistem ini agar terciptanya efisiensi kinerja perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Itu ada metode yang digunakan, perhitungan harga pokok yang luas dan fleksibel, informasi aktivitasnya terperinci menghasilkan kinerja seluruh sistem. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi intinya di sini ya semua ya, Anda harus bisa membedakan antara functional based management system dan activity based management system. Ya. Yang functional based tadi disingkat FBM, yang activity based tadi ABM ya. Jadi terus tadi apa kesimpulannya, kapan menggunakan FBM, kapan menggunakan ABM? Priscilia. Oh ya Pak, tadi apa Pak? Kapan kita menggunakan FBM, functional based, dan kapan kita menggunakan ABM? Kalau menggunakan ABM pada saat perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang produknya itu biasanya dalam banyak jumlah menggunakan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Oke. Kalau yang activity based management, iya, yang activity based management, kalau yang FBM itu lebih berdasarkan fungsi, jadi dia itu enggak lebih rumit daripada kalau menggunakan yang activity based management. Yang activity based management itu berarti perusahaan yang apa tadi yang kamu jelaskan tadi? Supaya penanyanya jelas. Yang lebih sederhana FBM, yang lebih rumit activity based management. Itu apa tadi yang kamu sebutkan tadi? Seperti bank, terus apa ya? Bank, lalu bursa saham, kalau rumah sakit. Itu activity based management, ya. Ya. Karena lebih rumit, ya. Laboratorium medis, seperti itu, Pak. Kalau yang FBM? Yang functional based kalau yang FBM itu pabrik, seperti departemen atau pabrik. Oke, manufaktur ya? Iya. Ya, manufaktur yang misalnya hanya membuat paving block, cone block itu kan ada tuh, membuat keramik, ya itu kan berarti lebih sederhana ya. Tapi kalau manufaktur yang mobil itu juga bisa pakai activity based management. Apalagi sekarang itu banyak menggunakan mesin-mesin ya. Perkembangannya sangat pesat untuk industri otomotif ya. Jadi kalau Anda lihat di video, nanti Anda bisa cari pabrik mobil zaman dulu itu misalnya untuk perakitan itu dari mulai nyeklop ya, kemudian pasang ban, kemudian ini orang yang melakukan ya, sampai ngecat gitu ya, orang yang melakukan ya. Nah kalau sekarang itu sudah robot ya, robot dan mesin ya. Nah yang dikendalikan oleh operator. Jadi kalau dulu mungkin dalam industri mobil itu kan ada pembuatan komponen ya, dan perakitan. Minimal 2 bagian juga mobil ya. Pembuatan komponen itu ada buat sekrup, buat kap mobil, buat mesinnya dan macam-macam. Nah, kemudian nanti dirakit. Nah, maka ada perakitan. Nah, di perakitan itu dulu bisa 20 orang gitu ya. Kalau sekarang mungkin hanya 3 orang ya. Nah, yang mengoperasikan itu ya 1 orang mengoperasikan komputer, satunya
membantu membenarkan meletakkan misalnya bannya ya, bannya dipasangkan gitu ya. Tapi sudah pakai alat tinggal dipaske gitu ya. Bahasa Jawanya itu dipaske, dipaskan ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu ada pergeseran, ya, itu pakai EBM. Oke, saya kira itu saya menambahkan jawabannya. Nah, yang jelas semuanya harus membaca dan memahami perbedaan antara FBM dan EBM. Ya. Nah, maka tadi sudah disebutkan, dicontohkan kan. Nah, untuk rumah sakit, bank itu lebih cocok pakai FBM. Yang manufaktur sederhana itu pakai FBM. Ya. Oke, silakan untuk yang lain. Masih ada 2 pertanyaan yang belum jawab ya. Pak, saya mau izin menjawab pertanyaan Gusmi. Nah, namanya siapa? Namanya Sisilia Cindy Ambarwati. 026. Iya, Pak. Oke, silakan. Saya catat ya. Untuk pertanyaan Gusmi, mengapa perlu ada biaya harga pokok produk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, dan apa yang terjadi apabila tidak diterapkannya harga pokok produk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda? Jawabannya, karena dalam mencatat dan menggolongkan biaya, itu harus memperhatikan untuk tujuan apa manajemen tersebut. Tersebut memerlukan biaya. Lalu menurut kami, jika tidak diterapkan harga pokok produk yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, nantinya bakal ada ketimpangan biaya. Contohnya seperti akuntan dan ibu rumah tangga, itu memiliki tujuan yang berbeda. Jadi, jika tidak ada penggolongan, nanti akan terjadi ketimpangan biaya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Saya belum komentari karena ada pertanyaan yang mirip ya. Satu lagi pertanyaannya mirip dengan ini tentang yang different cost for different purposes ya. Cost yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Pak, ya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Cindy. Nah, ini siapa ini? Francisca Kam, Pak, 029. Francisca. Pak, mohon maaf. Apa dibolehkan dulu kelompok biar yang menjawab dulu, Pak, baru ya, kelompok dulu silakan. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Yang kelompok siapa yang belum jawab tadi? Saya, Pak. Ratri. Iya, Pak. 049 ya? Ya. Ya, nanti Anda bisa menambahkan ya, Maya. Ya, jadi biaya yang berbeda, tujuan berbeda itu kan ada 3. Yang pertama itu biaya produk rantai nilai kan. Ini saya kasih pengertian sedikit. Jadi biaya ini tuh merupakan biaya produk yang mempertimbangkan semua biaya. Contohnya itu kita mempertimbangkan biaya dari mulai riset, pengembangan, hingga ke layanan pelanggan nantinya. Lalu yang kedua ada biaya produk. Bisa di-on-kan kameranya. Oh iya, maaf Pak. Oke. Lalu yang kedua ada biaya produk operasional. Di mana itu pengertiannya merupakan biaya produk yang mempertimbangkan aktivitas yang nantinya dikonsumsi oleh produk. Contohnya itu mulai dari biaya-biaya produksi, pemasaran, sampai ke layanan pelanggan nantinya. Lalu kalau biaya produk tradisional itu dia digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk, contohnya itu kayak akumulasi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Itu aja Pak. Gimana Cindy? Ya, makasih ya Ratri. Oke. Sama-sama. Kita di sini saya nggak punya juga gambarnya ya. Di halaman yang bahasa Inggris halaman 42 ya. Nah, halaman 42 exhibit 24 ini ada product cost definition ya. Nah, saya lihat tadi PowerPoint-nya dulu, ada nggak ini? Product cost definition. SCP 2124. Bentar.
Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ternyata ya. Nanti yang penyaji bisa memberikan ya, walaupun di PowerPoint yang Hansen mohon enggak ada, Anda sampaikan jajaran ini penting ya. SCP 24 ya silakan dibaca ya. Saya fotokan ya Pak, mungkin ada yang belum punya, tapi saya harapkan minggu depan sudah punya semua, karena ini kita pakai ya. Coba saya fotokan dulu, mungkin yang belum punya. Nah, saya bagi di ya, saya kasih di grup WA ya. Anda bisa lihat di situ. Jadi definisi dari cost produk itu ada 3 ya. Berdasarkan tujuannya, maka disebutkan di situ adalah different cost for different purposes. Cost itu berbeda kalau tujuannya berbeda. Jadi definisi dari apa yang dimaksud dengan cost itu berbeda ketika tujuannya berbeda. Nah, itu maksudnya. Makanya ada 3 ya. Definisi cost produk itu ada 3 menurut tujuannya ya. Nah, di bawahnya ada managerial objective serve ya. Tujuan manajerial yang dilayani. Pertama, ya, saya mulai dari yang paling kanan. Ya. Kalau tujuannya untuk external financial reporting, ya, untuk pelaporan keuangan eksternal, maka definisi cost produk, Anda lihat di sebelah kiri paling atas ya, product cost definition, maka product cost definisinya adalah traditional product cost ya. Jadi ketika bacanya yang paling kanan tuh, ketika tujuannya untuk pelaporan keuangan eksternal, maka definisi cost produk adalah menurut traditional product cost. Apa itu traditional product cost? Cost produk adalah cost produksi. Ya, jadi yang dimaksud dengan cost produk itu adalah cost produksi, production cost. Nah, jadi cost produk itu sama dengan cost produksi. Nah, itu kalau pelaporan keuangan eksternal. Maka nanti ketika Anda membuat laporan keuangan untuk eksternal, yang disebut dengan cost produk adalah cost produksi, production cost. Itu yang ada di statement keuangan atau laporan keuangan. Ya. Di mana? Di statement posisi keuangan atau di neraca. Ya. Kalau perusahaan kecil itu neraca, kalau perusahaan besar istilahnya statement posisi keuangan. Ya. Statement of financial position. Nah, itu ada nanti produk. Nah, produknya apa? Nah, itu adalah production cost. Nah, yang tujuan kedua, kalau untuk strategik, desain strategik atau analisis profitabilitas taktis, itu maka definisi cost produk adalah operating product cost. Ya. Apa itu operating product cost? Kalau cost produknya adalah operating product cost, maka cost produk adalah cost produksi ditambah cost
marketing atau pemasaran ditambah cost layanan pelanggan atau customer service. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk profitabilitas taktis itu definisi cost produk adalah production cost tambah marketing cost tambah customer service cost. Itu yang disebut dengan operating product cost. Nah, Anda bisa ini paling nggak Anda bisa bedakan ya. Kalau yang untuk pelaporan keuangan eksternal itu cost produk harus sama dengan production cost, yaitu traditional product cost. Nah, yang ketiga, ketika tujuan manajerialnya untuk pengambilan keputusan harga jual atau untuk menentukan harga jual, untuk menentukan product mix atau untuk analisis profitabilitas strategik, yang sebelah kanan tadi taktikal ya. Itu definisi cost produk adalah value chain product cost. Ya, jadi apa yang disebut dengan cost produk? Kalau tujuannya penentuan harga jual, pricing decision, maka cost produk adalah value chain product cost. Apa itu value chain product cost? Cost produk itu adalah research and development cost, production cost, ditambah marketing cost, tambah customer service cost. Itu ya, jadi kalau menentukan harga jual, cost produknya nggak boleh hanya production cost, tapi ada juga marketing cost, ada juga research and development cost. Ya. Kalau untuk operating product cost, itu adalah production cost, marketing cost, dan customer service cost. Tapi tidak termasuk research and development cost. Kenapa? Karena produksi itu sudah untuk kesekian kalinya. Ya. Maka tidak memasukkan research and development. Jadi kalau yang research and development itu produksinya baru pertama atau kedua atau ketiga, awal-awal produksi. Nah, setelah berikutnya tidak memasukkan produksi research and development. Itulah sebabnya kalau Anda beli handphone, misalnya, itu kalau pertama kali pasti mahal. Kenapa? Karena ada research and development cost. Tapi kalau sudah 6 bulan misalnya, ini research and development sudah tertutup. Ya. Maka perusahaan hanya membebankan production cost, marketing cost, dan customer service cost. Ditambah dengan laba yang diinginkan. Itu harga jualnya. Ya. Nah, itu menjadi tactical profitability analysis. Ya. Taktis. Ya. Karena research and development sudah tertutupi. Ya. Jadi Anda sering melihat pasti ya, handphone kalau sudah 6 bulan pasti turun harganya. Pasti. Ya. Nah, 3 bulan aja sudah turun, tapi mungkin belum terlalu terasa. Ya. 6 bulan itu masih signifikan. Karena apa? Research and development cost-nya sudah tertutupi dan dia sudah tidak menambahkannya di sini. Itu dari perbedaan ini akan bisa menjawab tadi ya, menjawab 2 pertanyaan dari 2 penanya tadi ya. Nah, apakah harus berbeda? Ya, memang tujuannya berbeda. Ya. Tujuannya untuk apa Anda? Oh, untuk pelaporan eksternal ya Anda harus pakai production cost. Nggak boleh product cost-nya kok ditambah production cost ditambah marketing cost, nggak boleh. Udah ada aturannya. Ya. Ini hanya production saja. Ya. Tapi untuk harga jual itu harus semuanya. Maka disebut dengan value chain. Oke, saya kira itu untuk yang sesi pertama ini. Masih ada yang belum jelas atau mungkin mau tanyakan atau ditambahi Saudara Maya tadi? Iya, Pak. Ya, silakan. Anda mau bertanya atau mau menambahkan penjelasan atau apa? Silakan. Iya, Pak. Tadi saya mau menjawab pertanyaan Cindy. Oke. Jadi pertanyaan Cindy itu berikan contoh biaya berbeda untuk tujuan berbeda dari yang pertama contoh dari biaya produksi rantai nilai. Jadi contohnya itu biaya riset dan pengembangan, biaya produksi pemasaran, dan biaya pelayanan pelanggan. Yang kedua ada biaya operasional,
Contohnya itu biaya gaji karyawan, kontribusi manfaat pembeli kerja, komisi, dan kontribusi program pensiun, serta biaya pemrosesan penggajian dan pajak penggajian. Terus yang ketiga itu ada biaya produk tradisional, contohnya yaitu biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta akumulasi biaya bahan. Oke, itu bukan contohnya ya. Itu bukan contohnya. Itu sekali lagi saya jelaskan, definisi cost itu, cost produk ya. Apa sih cost produk? Itu definisinya ada 3. Ketika tujuannya untuk yang paling kanan pelaporan finansial eksternal, maka cost produk itu adalah cost produksi. Ya, production cost. Jadi ini bukan contoh ya, karena memang cost produksi ya cost produksi itu. Tapi ketika tujuannya untuk profitabilitas taktis, maka cost produknya adalah cost produk operasi atau operating product cost yang terdiri dari 3 cost ini, cost produksi, cost marketing, dan cost pelanggan. Nah, kalau tadi Anda mengatakan bahwa cost produksi itu terdiri dari cost bahan baku, cost tenaga kerja langsung, dan cost overhead pabrik, betul. Ya, jadi ini bukan contohnya, tapi memang ya harus 3-3-nya itu kalau operating product cost. Kalau value chain product cost harus 4. Bukan contohnya produksi, contohnya marketing, beda ya gitu ya. Nah, oke, saya kasih tambahan penjelasan seperti itu. Terima kasih. Saya tetap poin ya, tetap kasih poin 3. Nomor berapa ya Maya tadi ya? 029 Pak. 029 ya. Oke, tetap saya beri poin 3 ya. Oke, silahkan yang untuk sesi kedua. Saya juga Pak. Oke, yang pertama tadi ngomong dulu siapa? Carlos 035. Ya, silakan Carlos. Oke, fitur jasa dan produk berwujud ya. Oke ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas pertanyaannya dan ada di buku. Saya harapkan nanti langsung dijawab dengan jelas dan cepat ya. Oke, terima kasih Carlos. Ya, berikutnya silakan. Saya Pak. Siapa? Daniel. Daniel mana? Di sini Pak. 030. 039, 030 Raymond. Dia lagi numpang wifi. 03. Baik Mas, saya ingin bertanya. 039. Oke, ya nggak apa-apa. Ngasih tumpangan. Mengapa cost atau hal lain seperti pelaporan keuangan sangat mempengaruhi progres seorang akuntan manajemen? Ulangi lagi apa? Mengapa cost atau hal lain seperti pelaporan keuangan sangat mempengaruhi kinerja atau progres seorang akuntan manajemen? Oke, mengapa cost mengaruhi proyek apa? Mempengaruhi progres akuntan manajemen ya? Ya Pak. Oke, ya. Saya Pak ingin bertanya. Daniel, ya. Oke, silakan. Saya Pak. Yang tadi. Saya Pak. 041 Pak. 041 mana? Oh ya, Matilda. Silakan Matilda. Iya, Pak. Di dalam laporan keuangan eksternal dikatakan ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dan non produksi harus dipisahkan. Kira-kira apa alasannya harus dipisahkan, Pak? Ya, mengapa produksi dan non produksi itu harus dipisahkan? Iya, Pak. Ya, padahal yang sudah bersatu tidak boleh dipisahkan ya. Apa yang sudah disatukan tidak boleh dipisahkan. Iya Pak. Oke, silakan. Saya Pak. Sama yang Putri tadi? 017 Pak. 017 Margarita. Kan tadi di PPT ada 2 jenis kamu pendorong. on kan dulu kameranya.
Nah, oke, Kan tadi di 017. PPT ada 2 jenis pendorong sumber daya dan pendorong kegiatan. Nah, bagaimana cara kerja pendorong tersebut dan berikan contohnya? Cara kerja pendorong, ya. Oke, 017. Satu lagi, silakan. Saya mau bertanya. Ayo Pak. Apa Pak mau? Jessica. Yang cowok tadi ya, yang tadi sudah ngomong ya. Jessica duluan Pak tadi. Jessica duluan ya, silakan Jessica 004. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada kelompok mengenai ABM dan FBM. Menurut kelompok, metode mana yang lebih unggul dan apa alasannya? Lalu, saya juga ingin bertanya Pak mengenai yang PPT dan video. Kan kelompok kami tadi malam sudah kumpul, tapi ternyata Bapak minta yang maksudnya ditulis poin-poinnya aja. Lalu kami harus mengumpulkan lagi sama videonya juga buat lagi atau gimana ya Pak? Terima kasih. Videonya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau PPT-nya mau diperbaiki juga boleh. Berarti Videonya kan kalau mau berbagi video kan lebih repot ya. Iya Pak. Berarti PPT-nya dikumpul di slot yang kemarin lagi ya Pak? Ya, yang kemarin aja ya. Terima kasih Pak. Ya, ya, saya kira itu pertanyaan cukup jelas. Tadi juga sudah disinggung juga FBM dan EBM hampir sama lah, agak sedikit berbeda tapi dasarnya itu. Jadi penyaji juga sudah mempunyai dasar untuk menjawab. Silakan. Ya, silakan penyaji. Nggak harus urut, mulai yang paling belakang juga boleh. FBM dan EBM tadi juga dijawab, jadi sudah ada yang pertanyaannya hampir sama. Oh, saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Jessie, Pak. Siapa yang namanya? Priscilla. Oh iya, oke, silakan Priscilla. 027. Yang mengenai FBM dan EBM, mana yang lebih unggul? Menurut kami, yang lebih unggul itu yang EBM, karena akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas ini menawarkan keuntungan yang berarti, termasuk memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk, terus memperbaiki pengambilan keputusan, serta meningkatkan perencanaan strategis dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola. Lalu juga karena yang berdasarkan aktivitas itu bergerak berdasarkan unit, lalu memaksimalkan kinerja seluruh sistem dan penggunaan ukuran keuangan dan non-keuangan untuk kinerja. Jadi kalau lebih unggul, menurut saya lebih unggul yang EBM daripada yang FBM. Terima kasih. Oke, jadi FBM itu harus menggunakan EBC ya. Nah, EBC itu lebih akurat dari yang fungsional ya. Maka memang lebih bagus yang EBM, karena EBM itu yang kita kelola nanti adalah aktivitasnya. Kalau FBM itu sudah hasilnya. Yang dipelajari di akuntansi biaya dengan harga pokok standar cost itu kita misalnya 1 unit barang jadi butuh 2 kg bahan, itu standarnya. Nah, sepanjang kita bisa mencapai 2 kg atau malah kurang, itu berarti bagus. Nah, karena standarnya tercapai. Nah, maka kita lebih mengelola hasil cost-nya itu ya. 1 unit butuh 2 kg, nanti biayanya berapa rupiahnya. Tapi kalau di EBC itu kita nanti activity-nya ya. Prosesnya itu bagaimana supaya bisa menghasilkan mungkin 1,9 saja ya, lebih efisien, tidak ada yang terbuang misalnya. Ya. Nah, yang dikelola adalah aktivitinya yang menyebabkan pemakaian bahan itu. Ya. Jadi aktivitasnya yang dikelola. Nah, kemudian juga nanti dilakukan
perbandingan dengan perusahaan lain. Misalnya kita 1 unit itu 2 kilogram bahan. Ya. Oh, di perusahaan lain ternyata 1 unit itu cuma butuh 1,8 kilogram. Berarti kita termasuk tidak efisien. Nah, kalau di standar costing kita nggak melihat itu ya. Pokoknya di tempat 1 unit 2 kilogram, sepanjang bisa mencapai itu ya sudah bagus. Oke, itu tambahan penjelasan dari saya. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Silakan, 3 pertanyaan yang lain. Mungkin saya akan menjawab. Tadi ada yang bertanya di dalam pelaporan keuangan, kenapa ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Kenapa non produksi dan produksi harus dipisahkan? Menurut saya, karena biaya produksi itu dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non produksi itu dianggap sebagai biaya periodik. Kemudian biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual itu dilaporkan dalam laporan laba rugi, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang terjual dilaporkan dalam neraca, Pak. Oke, ya. Benar, tapi udah paham belum yang nanya ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, jadi ada biaya yang melekat di kos produknya, ada yang enggak ya. Ya, tapi kembali ke 3 definisi tadi. Nah, saya kira itu. Silakan untuk yang 2 penanya yang lain. Tunggu. Masih ada 2 penanya. Kalau penyaji nggak jawab, bisa dijawab oleh yang lain. Saya mau coba menjawab, Pak. Siapa ya? Salsabila, Pak. Salsabila, ya silakan. 038. Untuk pertanyaan dari Carlos tentang perbedaan produk jasa dan produk berwujud. Jadi untuk perbedaan antara jasa dengan produk berwujud terlihat dalam keempat dimensi berikut ini, Pak. Yang pertama itu ketidakberwujudan atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua, tidak tahan lama. Itu jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak terpisahkan. Adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Anda menjelaskannya satu-satu ya? Dibandingkan lanjut aja yang nomor 1. Misalnya jasa tidak bisa disimpan, sedangkan kalau produk berupa barang itu bisa disimpan, misalnya seperti itu. Oh baik, ya. Nomor 1 yang intangibility itu. Ya. Yang pertama yang intangibility atau ketidakberwujudan. Ya. Yang produk berwujud itu jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Sedangkan yang produk yang produk tidak berwujud itu produk yang berwujud, yang barang itu kan jasa bisa dapat disimpan. Dilihat. Bisa disimpan, ya. Bisa dilihat. Yang kedua, perbedaan kedua itu iya, Pak. Dan harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang kedua? Oh, yang kedua itu tadi Pak, yang jasa tidak bisa disimpan itu. Bukan itu intangibility toh. Services cannot be stored. Intangibility itu jasa tidak bisa disimpan.
Kalau barang kan bisa disimpan. Jasa itu contohnya apa? Produk jasa. Produk jasa tuh mungkin contohnya seperti servis HP mungkin Pak. Ya, servis HP. Servis HP itu kan nggak bisa disimpan toh. Ya. Iya Nah, Pak. kalau produknya HP-nya sendiri kalau berupa barang kan berarti misalnya HP. HP kan bisa dilihat, bisa disimpan. Ya. Oke. Terus yang kedua apa? Tidak terpisah adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Ya, ada kontak langsung antara pemberi jasa dan penerima jasa ya. Kalau barang itu tidak harus ada ya, bisa melewati orang lain. Misalnya apa? Kalau online gitu termasuk tidak Pak? Hilang. Halo. Silakan dilanjutkan. Maaf tadi terputus. Yang perishability tadi gimana? Iya, yang tidak terpisah itu saya ulangi lagi, adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Misalnya servis HP tadi gimana? Kalau untuk yang servis HP itu kan si pemilik HP-nya yang akan menserviskan HP itu harus datang ke counter servisnya dulu, Pak. Ya, harus ketemu dengan yang nyervis itu ya. Iya. Terus kalau yang barang? Kalau untuk yang barang, kalau saya bisa mengambil untuk contoh online shop itu tidak, Pak? Online shop, Iya bisa. Ya. Online shop bisa. Terus HP juga bisa. HP yang dijual di toko itu kan tidak harus produsen HP-nya kan. Iya, yang menciptakan barang kan produsen HP. Kan nggak perlu ketemu pelanggan kan lewat distributor itu, ya, termasuk yang online itu. Tapi kalau jasa, pemberi jasa harus ketemu dengan pelanggannya. Oke. Terus yang ketiga? Ini ada keragaman atau heterogeneity, adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Contohnya apa? Ini kalau sepemahaman saya itu kan dalam kata variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa itu, kalau jasa di sini kan apa ya Pak, banyak sekali yang dapat dilakukan oleh manusia, SDM. Contohnya apa? Seperti ya, saya bantu ya. Jadi contohnya misalnya salon ya. Salon itu kan tidak hanya potong rambut ya. Jadi jasa yang di salon-salon yang cukup besar itu ada juga keramas, ada yang membetulkan
menyisir itu ya apa namanya, saya nggak tahu ya. Iya Pak, seperti smoothing gitu. Smoothing ada, terus kemudian nanti Coloring. juga ngecat rambut, terus pimbat, terus apa manikur pedikur itu yang sampai itu. Nah, seperti itu kan banyak jenisnya. Tapi kalau jasa misalnya barang misalnya kertas ya. Hanya kertas itu paling ukurannya ya. Misalnya kertas HVS ya ukurannya yang berapa gitu. Jadi lebih variatifnya lebih besar yang jasa ya. Oke, terus ada satu lagi inseparability tadi. Oh ya, yang terpisah itu ya, seperti yang. Iya Pak. Yang perishability dapat apa? Yang tidak tahan lama itu Pak. Tidak tahan lama, kalau barang kan bisa tahan lama. Misalnya apa yang tidak tahan lama? Kalau itu barang atau jasa Pak yang tidak tahan lama? Yang tidak tahan lama yang jasa toh? Iya. Barang kan tahan lama. Misalnya apa? Barang tahan lama itu seperti kalau meja gitu. Ya meja bisa, produk meja kan tahan lama. Ya. Jasa apa? Bisa memberi jasa contoh. yang tidak tahan lama Pak. Ya servis apa ya iso, itu kan hanya berapa hari toh dilakukan sudah toh. Iya. Jasa itu enggak, karena enggak disimpan enggak tahan lama. Oke, itu saja ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Ada satu lagi yang belum jawab ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Francesca menjawab. Satu pertanyaan lagi. Francesca mau jawab atau? Tadi yang jawab tadi siapa? Sasa ya? Iya, Pak, saya. Jawab. Kamu nomor berapa ya? 038. 038, oke ya. Sasa ya, oke. Ini ada Ratri dan ada Francesca ya. Silakan. Atau yang lain silakan boleh. Ya. Ayo, ada satu pertanyaan yang belum ya. Francesca bisa dibacakan pertanyaannya. Mohon maaf Pak, Francesca itu siapa ya Pak? Ini ada Francesca Rahmayanti. Oh bukan, itu tadi yang spontan ya. Oke. Ratri Ratri. Oh iya Pak. Pertanyaannya apa ya? Tolong dibacakan dulu pertanyaannya. Iya, ini untuk pertanyaan yang belum terjawab itu ada dari pertanyaannya Gale Pak Margarita. Gimana pertanyaannya? Bagaimana cara kerja pendorong sumber daya dan kegiatan dan berikan contohnya? Ya, coba beri bagaimana mekanisme kerjanya gimana coba? Untuk kelompok kami belum menemukan jawabannya, mungkin bisa dibantu teman-teman lain. Silakan yang lain bisa bantu. Pak, saya mau mencoba, Pak. Oke, silakan. Nomor mahasiswa? 031, Pak. Kresensia. Ya, Kresensia, silakan. 031. Jadi tadi pertanyaan Areta tuh tentang dua jenis pendorong picu, yaitu penggerak sumber daya dan penggerak kegiatan. Jadi untuk penggerak sumber dayanya itu mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya itu untuk membebankan biaya sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh aktivitas pemeliharaan peralatan yang digunakan
menggunakan penggerak sumber daya yaitu jam mesin. Lalu untuk penggerak kegiatannya itu mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Contohnya itu untuk membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya departemen produksi digunakan penggerak aktivitas atau kegiatan yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan, Pak. Oke, betul ya. Ya, terima kasih. Benar jawabannya itu seperti itu. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang saya coba. Ya. Pak, saya mau coba menambahkan. Oke, silakan. Pertanyaan Carlos yang dijawab Sasa tadi. Oke, siapa ini? 036 Jesslyn. Jesslyn, silakan. Sebentar. Untuk pertanyaan itu, jelaskan keterkaitan fitur jasa dan produk berwujud. Menurut saya, dari fitur jasa itu yang kan ada 4. Tak berwujud itu jasa tidak dapat disimpan, tidak ada pelindungan hak paten, tidak dapat menampilkan atau mengkomunikasikan jasa, dan harganya sulit ditetapkan. Lalu yang kedua itu tidak tahan lama. Maksudnya itu manfaat jasanya itu cepat kadaluarsa, jasa sering berulang untuk satu pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada tidak dapat dipisah, yang berarti pelanggan terlibat langsung dalam produksi jasa tersebut, dan produksi jasa secara massal sentralisasi. Oke, jadi harus ketemu. Yang keempat tidak selalu sama, berarti variasi yang luas sangat mungkin terjadi. Ya, oke, terima kasih. Pak. Ya, jadi memperjelas penjelasan dari teman Anda ya, penyaji ya. Oke. Sekarang coba kalau gitu saya akan bertanya, coba silakan siapa yang menjawab. Pengertian dari cost itu apa? COST. Yang bisa menjawab pengertian dari cost itu apa? Saya, Pak. Siapa? Maria. Saya, Pak. Maria Yusef. Apa Michelle tadi? Saya, Pak. Saya Pak ingin bertanya, Pak. Saya, Pak. Maria 071, Robertus, Pak ingin bertanya, Pak. 071. 071. 31, Pak. 031. Oke, ternyata 031 Crescentia. Oke, silakan. Iya, Pak. Jadi cost itu adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Oke, coba benar ya, dicatat ya, coba ya, dicatat, dicermati karena ini penting ya. Cost COST atau di beberapa buku ya, seperti norma pemeriksaan akuntan sudah menggunakan kata KOS. Ya. Ada buku juga yang menerjemahkan biaya, ya. Cost itu biaya, maka cost accounting akuntansi biaya, tapi sebenarnya nggak terlalu tepat. Ya. Nah, maka saya lebih cenderung menggunakan yang bahasa Inggris. COST itu apa? Nah, tadi dikatakan ya, definisi cost. Saya akan lengkapi yang lebih lengkap ya. Cost adalah nilai ya, nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset yang lain ya. Nilainya itu dalam bentuk kas atau setara kas atau aset yang lain yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi kata kuncinya itu dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa. Tadi dikatakan juga yang mempunyai manfaat saat ini atau masa mendatang. Ya, sampai di situ ya. Saya tambahi
dicatat ya, yang diukur berdasarkan harga tukar. Ya, jadi barang yang diperoleh itu diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Nah, kalau di Indonesia dinyatakan dalam rupiah. Ya. Oke, saya ulangi ya. Kos adalah kas atau setara kas atau aset lain yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Jadi ngukurnya itu berapa kosnya? Itu dengan harga tukar. Berarti contoh kos tadi apa? Dari Crescentia. Contoh kos berarti apa? Kalau dari definisi itu. Kos apa misalnya? Nilai dalam bentuk kas atau setara kas atau aset yang dikorbankan untuk membeli barang atau jasa yang diukur berdasarkan harga tukar dan dinyatakan dalam unit moneter. Itu apa contohnya? Contohnya itu pada perusahaan pakaian misalnya tuh biaya bahan bakunya itu misalnya benang, kancing dan lain-lain, Pak. Berarti kos pada saat apa itu? Benangnya diperoleh atau benangnya dipakai? Saat memperolehnya, Pak. Contohnya itu waktu kita beli baju harganya 100.000. Nah, itu kosnya, Pak. Oke, ya. Misalnya kita beli baju, membeli mesin, membeli kendaraan, ya. Nah, itu yang kita korbankan apa ya? Kalau uang ya kita uangnya berapa, ya. Plus misalnya harus ada ongkos angkutnya kalau mesin ya. Nah, kita beli itu harus dengan ongkos angkut ya, berarti plus ongkos angkut. Oke. Itu cost ya. Terus kedua, apa yang dimaksud dengan expense? Saya Pak. Maria, Pak. Oke, silakan Maria. Baik, jadi biaya atau expense. Bentar, Maria nomor berapa? 005, Pak. 005. Jadi, kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan. Laba atau rugi merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Oke, tidak sampai ke laba ya. Jadi ini aja. Expense adalah apa tadi? Kos yang Kos atau barang jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya, kos yang sudah digunakan untuk memperoleh pendapatan, itu yang penting ya. Kalau definisi kos tadi untuk memperoleh barang atau jasa, kalau expense ini untuk memperoleh pendapatan. Contoh expense apa? Contohnya itu Pak, misalnya ada beban untuk gaji bulanan karyawan, saat gaji dikeluarkan, perusahaan maka sudah mendapat kinerja para karyawan. Contoh expense, jangan pakai beban ya, expense ya. Oke, jadi contoh expense ya. Walaupun beberapa buku menerjemahkan beban ya, tapi pakai expense saja. Karena expense itu lebih cocok diterjemahkan biaya. Jadi cost tadi KOS, expense biaya, karena kita ada satu lagi CAS. Ya. CAS itu tulisannya CHARGE. Ya. CHARGE. Ya. CAS itu adalah sesuatu yang mengurangi. Misalnya apa? Misalnya kalau Anda pinjam ke bank atau perusahaan pinjam ke bank 100 juta. Ya. Dia ada biaya provisi. Ya. Atau ada istilahnya biaya administrasi, ya. Tapi sebenarnya itu namanya provisi. Itu misalnya 1%. Berarti kalau 1 juta, 1%-nya adalah 1 juta. Maka Anda
hutang atau perusahaan hutang 100 juta tetapi menerima uangnya adalah 99 juta. Nah, itu satu persen disebut dengan CAS, provision CAS, bukan expense ya. Jadi langsung mengurangi. Kalau expense adalah cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Kalau ini belum memperoleh pendapatan karena belum digunakan, tapi langsung dikurangi. Nah, kalau bunga, nah, maka ketika Anda pinjam, nanti kita harus membayar bunga. Ya. Bunga bisa dibayarkan setiap bulan atau setiap 3 bulan. Ya. Nah, bunga itu memenuhi kriteria expense. Karena apa? Cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Nah, dengan adanya pinjam, kita itu akan memakai dana itu untuk misalnya membeli barang atau menggaji karyawan, misalnya enggak duitnya kurang, maka itu digunakan untuk apa? Memperoleh pendapatan atau jasa. Kan apa? Kalau kita beli alat juga alatnya untuk dipakai untuk memproduksi barang dan dijual. Kalau untuk menggaji karyawan juga karyawannya akan bekerja dan hasil pekerjaannya itu bisa dijual dan memperoleh pendapatan. Ya, jadi bunga itu adalah expense, interest expense. Kalau provisi tadi bukan expense, tapi charges. Nah, charges itu sebenarnya beban. Charges itu dalam bahasa Indonesianya beban. Maka kalau expense juga beban, maka nanti kerancuan, timbul kerancuan. Ya. Oke, maka expense adalah cost yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Oke. Nah, contohnya adalah tadi biaya gaji bisa. Ya. Tapi kalau charges itu yang mengurangi. Ya, contoh expense yang lain tadi biaya bunga. Oke, itu kemudian pertanyaan berikutnya itu opportunity cost apa? Tahu opportunity cost? Saya Pak. Ya, Coba, silakan. Pak. Ya. Nomor berapa? Inisial 045. 045 Pak. Oke, 045. Saya dulu ya. 045. Michelle Wijaya, oke silakan. Ya baik Pak. Jadi opportunity cost atau biaya peluang itu segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Nah, biaya peluang ini ialah nilai suatu produk, baik barang atau jasa yang hilang dan paling bernilai. Terima kasih, Pak. Contohnya apa? Contohnya apa? Opportunity cost. Michelle silakan. Contohnya apa? Contoh dari opportunity cost. Coba tadi definisinya diulangi apa? Opportunity cost adalah? Opportunity cost itu segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Ya, yang dikorbankan untuk memperoleh hal yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya itu sebuah perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan $100.000 dalam persediaan selama setahun daripada menginvestasikan modal tersebut pada investasi produktif yang memberikan tingkat imbal hasil 12%. Berarti opportunity cost-nya yang mana? Dia memilih, kan ada dua pilihan tuh ya. Dia lebih memilih menginvestasikan kepersediaan dibandingkan dengan investasi dalam deposito misalnya yang bunganya 12%. Maka opportunity cost-nya yang mana? Yang dia memilih menginvestasikan dalam persediaan, Pak. Nah, kalau dia menginvestasikan dalam persediaan, opportunity cost-nya adalah bunga 12% yang tidak diperoleh. Itu ya. Jadi itu ya. Opportunity cost-nya adalah keuntungan yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Nah, maka misalnya ada dua pilihan nih. Memilih
investasi kepersediaan, berarti ya operating cost adalah bunga yang diperoleh seandainya dia menginvestasikan dalam deposito yang bunganya misalnya 12% ya, kalau dulu ya, kalau sekarang itu hanya 4%. Oke, atau Anda punya dua pilihan nih ya, investasi ya, Anda mau buka warung soto atau warung bakso ya. Kalau warung soto itu dengan segala kendalanya hasilnya sebulan itu mendapatkan keuntungan misalnya 1 juta. Bakso itu keuntungannya 1 juta, bakso 800.000 misalnya, soto 1 juta. Proses pembuatannya soto misalnya lebih rumit sedikit ya. Bakso lebih gampang misalnya ini. Nah, Anda milih mana? Oh, Anda milih soto. Berarti operating cost-nya adalah yang 800.000 ini karena Anda mengorbankan yang 800.000 untuk memperoleh yang 1 juta ini. Nah, kalau Anda memilih yang investasi bakso, berarti operating cost-nya adalah 1 juta ini karena Anda tidak jadi yang invest di situ. Atau Anda kuliah sambil kerja ini. Nah, kalau Anda kuliah sambil kerja, kerjanya itu kalau sehari itu dibayar kira-kira 150.000 misalnya. Maka setiap kali Anda hadir di kuliah pada hari itu yang menyebabkan Anda nggak bisa bekerja, opportunity cost-nya 150.000. Tapi kalau Anda nggak bekerja, Anda kuliah, opportunity cost-nya itu 0. Nah, karena Anda memang nggak ada keuntungan dalam bentuk rupiah yang dikorbankan. Oke, itu ya. Sudah jelas. Terima kasih, Michelle. Oke, ada pertanyaan lain? Sama-sama, Pak. Ya. Nah, ini sudah dibahas tadi. Kalau value chain activities itu apa? Value chain activities. Itu dari exhibit 22 tadi ya. Nah, itu ada value chain activities, kegiatan value chain. Sorry, 23 bukan 22 ya. Ya. Saya baru ngajar. Bilangin. Jadi 23 ya, bisa di 23 ya. Nah, apa sih? Ya, Anda bisa lihat di 23 itu ada internal value chain activities ya. Aktivitas nilai rantai nilai internal itu apa? Bisa lihat di exhibit 23. Silakan. Yang mau mencoba. Pak, saya mau mencoba. Ya, silakan nomor mahasiswa. Jesslyn 036. Ya, silakan. Ada mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani. Apa ini? Maksudnya rantai list itu apa? Itu ada aktivitas itu. 036 ya. Apa itu maksudnya apa? Aktivitas internal value chain activities, ada aktivitas yang Anda sebutkan tadi apa? Maksudnya apa? Desain, mengembangkan, memproduksi ya, memasarkan, mendistribusikan, melayani. Itu apa maksudnya? Jadi nilai internal perusahaan tadi yang seperti yang saya contohkan, mendesain, mengembangkan, produksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk itu diperoleh dengan membebankan biaya pada serangkaian aktivitas yang kemudian membebankan biaya dari berbagai aktivitas itu pada suatu produk. Oke, jadi kegiatan
dalam suatu produksi barang ya, itu adalah mulai dari desain produksinya, mengembangkan ya, kemudian memproduksi sendiri ya, terus dia ada marketing itu kayak semacam iklan itu, advertensi, kemudian distribusi ya, kemudian layanan jasa servis ya. Nah, itu nanti setelah itu akan dievaluasi lagi ya. Oh ternyata ada yang tidak disukai konsumen atau konsumen berubah selera, maka didesain lagi produk yang lain lagi. Atau mungkin itu perkembangan zaman ya, misalnya HP. Desainnya seperti ini, ya, kemudian dikembangkan, diproduksi sampai ke layanan pelanggan ya toh. Kemudian mungkin setahun lagi sudah berubah lagi ya, mulai desain yang baru lagi dan seterusnya. Oke, maka kemudian nanti rangkaian rantai nilai ini yang tadi saya katakan ya, mulai produksi 1, 2, 3 mungkin masih dari desain develop cost-nya ya. Tapi nanti di produksi keempat mungkin sudah tertutupi ya cost dari desain dan pengembangan itu, sehingga cost-nya mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, dan servis. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita yang lain lagi, misalnya ini. Tadi ya saya sudah menjelaskan tentang cost produk ya. Saya ingin mengkonfirmasi pemahaman Anda ya. Apa sih yang dimaksud dengan cost produk? Coba, product cost yang sudah saya jelaskan tadi, itu apa yang disebut dengan cost produk atau product cost? Ada 3 definisi kan ya? Silakan. Ya, silakan. Nanti saling melengkapi nggak apa-apa. Kalau siapa yang cowok tadi? Erickson, cost produk itu adalah pembenahan Erickson nomor berapa? John Erickson 037 ya? Iya Pak. Oke, silakan. Cost adalah pembenahan biaya yang mendukung tujuan material yang spesifik. Artinya bahwa setiap mengilustrasikan bahwa manajemen biaya yang sudah meta berbeda untuk tujuan yang berbeda. Oke, berarti apa? Cost produk itu menurut Anda ada 3 definisi cost produk apa aja?